Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, mungkin untuk pembuka, mari ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar kali ini kami minta berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, kira-kira udah pada siap untuk belajar untuk materi selanjutnya belum? Sudah. Baik, untuk itu Bapak terlebih dahulu, Bapak absen dulu ya. Baik, yang pertama Raihan Rizky, Hadir. Salma, Hadir. Octavia, Hadir Pak. Siti Sarah, Hadir Pak. Saripa. Hadir Pak. Oke, baik, semuanya hadir ya pada siang hari ini. Oke, sebelumnya kalian udah belajar dari sistem organ ya. Tadi ada apa aja? Yang pertama tadi ada apa? Sistem apa? Pencernaan. Sistem pencernaan. Terus setelah itu ada sistem Indra. indra. Di sistem indra tadi ada apa? Ada Mata. Terus Hidung. ada hidung, ada kulit, telinga, Mulut. ada mulut. Nah tadi dari sistem indranya pada berfungsi semua nggak tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun tadi misalnya ada matanya mungkin udah agak kurang, seperti bapak juga. Jangan banyak apa Pak. Oke. Nah itu kan ada beberapa faktor juga ya. Nah di sini sekarang kita lanjut ke materi terakhir dari sistem organ, yaitu sistem pernapasan. Oke, baik. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di setiap makhluk hidup pastinya itu bernapas. Nah, di sini Bapak ada 3 fenomena permasalahan nih. Nah, yang pertama nih, setelah di sini ada gambar orang kecapean nih. Nah, setelah berlari, mengapa napas menjadi cepat dan terengah-engah? Nah, ada yang bisa tahu nggak? Octavia mungkin? Karena setelah ini habis itu Pak habis melakukan aktivitas berat jadi nafasnya jadi ini cepat. Jadi cepat, jadi tengah-tengah. Nah, bagus sekali. Nah, kalau yang kedua nih di sini ada gambar ikan. Nah, ikan ini mengeluarkan gelembung dari insangnya. Nah, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada ikan tersebut? Mengambil oksigen dari air, Pak. Ngambil oksigen dari air. Nah, menarik banget. Nah, dari ikan ini akan kita bahas juga tentang pernapasannya, mulai dari ikan tersebut tadi mengambil air. Nah, selanjutnya di sini ada gambar orang naik gunung nih. Nah, di sini ada yang pernah naik gunung sebelumnya? Nah, kenapa nih kadang-kadang nih di ketinggian gunung, mengapa kita lebih mudah untuk sesak napas nih? Karena ini Pak, di atas gunung tuh udaranya lebih tipis, jadi oksigennya tuh lebih sedikit. Oke, baik. Dari ketiga fenomena tadi dari teman-teman udah jawabannya sudah bagus-bagus. Nah, kita selanjutnya di sini akan membuktikan bersama-sama melalui praktikum selanjutnya nih. Tapi sebelum itu di sini Bapak mau menyampaikan dari tujuan praktikum kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, fungsi dan juga pentingnya sistem pernapasan bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh massa ikan serta kenaikan dan penurunan suhu air terhadap frekuensi gerak operkulum ikan. Yang ketiga yaitu menghubungkan dari mekanisme pernapasan ikan tersebut dengan konsep sistem pernapasan pada hewan termasuk pada manusia juga. Nah, sebelum kalian melakukan percobaannya, nah di sini Bapak mau kalian untuk menyusun dari hipotesisnya nih. Nah, yang pertama itu di nomor 1 kalian lihat jika suhu air naik, apa yang terjadi pada gerak operkulum ikan? Apakah ikan tersebut perlu lebih banyak atau lebih sedikit oksigennya nih? Saya Pak
setuju. Kayaknya kita kalau di tempat panas, nafas juga lebih cepat panas, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat kedua teman kalian. Jawabannya udah bagus-bagus. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana suhu mempengaruhi dari metabolisme ikan. Nah, jika suhunya turun, apakah gerakan perpuluh ikan ini akan melambat atau bahkan lebih cepat? Ikut jadi lambat juga Pak. Lebih lambat juga. Nah, selanjutnya ini akan kita buktikan dari praktikum yang akan kita lakukan. Nah, di sini mungkin kalian bisa scan dulu QR yang ada di depan LKPD-nya. Nah, di sana nanti ada langkah-langkahnya. Nah, di sini yang pertama itu untuk kenaikan suhu. Nah, di sini kita ada gelas seperti yang ada di depan kalian. Terus juga di sini juga ada air kerannya. Lalu ada termometer untuk nanti dibagi satu kelompok satu termometer. Selanjutnya stopwatch itu bisa dari HP kalian yang nanti kalian hitung berapa menitnya. Nah, selanjutnya ada ikan. Di sini ada ikan kecil yang sudah Bapak timbang itu untuk ikan kecil itu kurangnya 1 gram. Selanjutnya untuk penurunan suhu ini kita pakai es batu atau es yang dingin gitu. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya teman-teman perwakilan mungkin bisa dibacakan. Mungkin Rehan bisa dibacakan yang kenaikan suhu. Jadi yang pertama siapkan air panas, terus siapkan air keran dalam botol plastik catat suhu airnya, terus dimatikan yang akan digunakan, masukkan ke dalam botol, lalu hitung jumlah gerakan overflow selama 1 menit atau 2 kali ulangan. Terus naikkan suhu air sebesar 3 derajat Celcius dengan cara menuangkan air panas sedikit demi sedikit ke dalam air di gelas sampai tercapai suhu yang diinginkan, atau air panas jangan sampai terkena ikan. Hitung gerak overflow selama 1 menit. Terus suhu air terus dinaikkan sampai keseimbangan ikan mulai tidak normal. Lalu hitung kembali jumlah gerakan overflow ikan selama 1 menit. Oke, baik. Nah, untuk penurunan suhunya ini sebenarnya sama saja, tapi kita menurunkan suhunya itu menggunakan es batu atau di sini ada es yang sudah dingin gitu. Jadi nanti suhunya akan menurun gitu. Suhunya ini ada 3 suhu. Yang pertama yaitu suhu normal air. Nanti kalian hitung suhunya berapa. Lalu diturunkan. Yang pertama itu sebesar diturunkan selisih 3 derajat Celcius. Terus diturunkan lagi 3 derajat. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian isi LKPD-nya. Oke, baik. Mungkin untuk kelompok 1 itu udah Bapak bagikan. Yang pertama itu kelompok 1 ada Raihan dan Sarah. Kelompok 2 ada Okta dan juga Salma. Oke, mungkin dari kalian bisa langsung ke depan aja kita mau praktikumnya. Oke, di sini dari setiap kelompok dapat 2 gelas. Yang pertama itu kita harus taruh air kerannya sesuai dengan takarannya masing-masing, sehingga nanti untuk suhu awal itu mengikuti dari suhu kerannya. Oke, Rehan kelompok 1 berarti ikannya yang kecil. Kecil. Iya, nangkep tuh harus. Iya. Yang gede Bentar. Ada tisunya Pak? Satu-satu aja ya. Oke, tadi kan udah dibaca untuk langkah-langkah kerjanya, itu bisa dibaca kembali untuk langkah-langkahnya yang pertama. Ini gimana
rata? Apa ada kendala? Raisa sudah mau membantu Pak. Mandiri dong. Oke. Berarti kalian yang ikannya besar ya, yang 3 gram. Oke, selanjutnya kalian harus menghitung suhunya. Usul. Coba kalian hitung suhunya berapa. Ini yaitu suhu awal ya, suhu normalnya. Mungkin yang pertama kalian bisa nyoba ikan yang pertama dulu nih. Ikan yang pertama suhunya dinaikkan, lalu baru ikan yang kedua yaitu suhunya diturunkan. Untuk menaikkan suhunya itu bisa pakai air hangat ya. Nah, air hangat dan juga air dinginnya itu jangan sampai terkena ikannya secara langsung. Nanti kalau ikannya kena secara langsung akan matang akan mati. Dikit-dikit aja ya. Oke, nah disitu bisa mulai langsung kalian bisa hitung tuh. Naik suhunya. Suhunya naik ya. Bisa dihitung berapa kali gerak koper gulung ikannya per 1 menit ya. Baik Bapak. Misalkan suhu yang pertama 26 derajat dihitung selama 1 menit, lalu dicatat nanti di LKPD-nya. Oke, selanjutnya mungkin langsung iya, langsung kita ke air dinginnya kalau sudah yang air panasnya sudah kalian hitung. Kan bisa dibaca itu sekarang berapa derajat? Oh, berapa tuh? Betul. 29. Berarti suhunya lama-lama jadi naik ya. Oke, sudah semua? Untuk yang air dinginnya juga sudah? Sudah Bapak. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari kalian yang tadi udah dicatat jumlah per gulungnya berapa, lanjut dengan mengisi LKPD yang sudah kalian scan tadi. Baik Pak. Oke, sudah kita berusaha dulu. Untuk LKPD-nya bisa ya dibuka. Bisa Pak. Baik, untuk tabel yang grafik itu kalian bisa isi dengan grafik yang tadi karena sudah itu misalkan pada suhu yang lebih turun itu jumlahnya berapa, nanti digabungkan dengan suhu yang naiknya berapa. Nah, nanti gambar grafiknya itu jadi kelihatan gitu ada penaikan ataupun penurunannya. Baik Pak. Oke, di situ juga jangan lupa di akhir ada kesimpulannya. Kalian bisa bagi tugas dengan teman kelompoknya. Baik Pak. Oke, kalau ada kendala atau yang ditanyakan bisa langsung angkat-angkat saja. Di situ ada pertanyaan diskusi kelompok, itu ada 5 pertanyaan. Oke, apakah sudah semua menjawab LKPD-nya? Sudah Pak. 2.
sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lakukan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama itu kelompok 1. Mana kelompok 1? Ada, Pak. Oke, kelompok 1 itu ada Raihan dan juga Siti Sarah. Oke, di sini udah ada hasil praktikumnya. Baik, silakan untuk maju ke depan. Oke. Jadi kalau hasil praktikum tadi diperhatikan 1 gram itu suhunya ada 26 derajat, 29 sama 32 derajat Celcius. Di 26 derajat Celcius yang pertama itu gram alkoholnya sebanyak 84, yang kedua itu 87. Di suhu 29 derajat Celcius itu gerakannya yang pertama 102, yang kedua 98. Terus yang di suhu 32 derajat itu 124 dan juga 121. Oke, sekarang yang penurunan suhunya. Lalu di perlakuan penurunan suhu, suhunya itu di 26 derajat itu yang pertama 85, yang kedua 83. Terus suhu 23 derajat itu yang pertama 67, yang kedua 70. Terus suhu yang ketiga itu 19 derajat Celcius itu gerakannya yang pertama 51, yang kedua 48. Nah, untuk rata-rata jumlah temperatur pada setiap suhu untuk kenaikan dan penurunan, yang kenaikan suhu itu di suhu biasa atau normal itu 85,5 kali per menit. Di suhu 29 derajat itu ada 100 kali per menit. Di suhu 32 itu ada 122,5 kali per menit. Di suhu di penurunan suhu 26 derajat itu 84 kali per menit. Lalu penurunan kedua 23 derajat 168,5 kali per menit. Yang 19 derajat itu 49,5 kali per menit. Nah, pada suhu terendah 19 derajat Celcius rata-rata gerak overflow ikan sebanyak sekitar 50 kali per menit. Sedangkan suhu tertinggi 32 derajat Celcius gerak overflow meningkat menjadi sekitar 122 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu air maka gerak overflow ikan semakin cepat cara bergerak oksigen ikan meningkat. Di sini ada pertanyaan yang sudah dijawab. Yang pertama, bagaimana pengaruh kenaikan suhu terhadap frekuensi gerak peterkulikan? Jawabannya yaitu kenaikan suhu air dari 26 ke 30 menyebabkan frekuensi gerak peterkulikan meningkat dari rata-rata 5,5 menjadi 122,5 kali per menit. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu kadar oksigen terlarut dalam air semakin berkurang, sehingga ikan meningkat frekuensi gerakan perutnya atau lebih banyak air yang melalui insang untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Untuk pertanyaan kedua tentang pengaruh penurunan suhu, bahwa penurunan suhu air dari 26 ke 19 menyebabkan frekuensi gerak overflow ikan menurun dari rata-rata 4 menjadi 49,5 per menit. Kemudian untuk mengapa air panas dapat langsung terkena tubuh ikan saat menaikkan suhu dan akan menyebabkan apa? Kalau misalnya air panas yang langsung mengenai tubuh ikan dapat menyebabkan kerusakan jaringan kulit dan insang akibat panas ekstrim secara tiba-tiba, di mana suhu yang mendadak berubah itu thermal shock yang dapat mengganggu keseimbangan fisiologis ikan hingga menyebabkan kematian. Jadi ketika ingin menuangkan perlahan di tepi gelas agar suhu naik secara bertahap dan merata. Untuk pertanyaan keempat tentang massa ikan yang mempengaruhi frekuensi gerak overvolume. Jadi untuk ikan yang bermassa 1 gram itu dengan overvolume pada suhu 26 adalah rata-ratanya 85,5, di mana ikan yang memiliki massa kecil memiliki kebutuhan oksigen yang lebih rendah dibandingkan dengan ikan yang lebih besar. Kemudian adapun keterkaitan hasil pengamatan dengan sistem pernafasan manusia, yaitu terdapat kemiripan antara adaptasi pernafasan ikan dengan manusia.
tinggi, tubuh merespon dengan meningkatkan frekuensi nafas agar lebih banyak udara masuk ke paru-paru dan alveolus. Mekanisme ini serupa dengan ikan 1 gram yang meningkatkan gerak operkulumnya saat suhu naik. Keduanya merupakan bentuk respon homeostasis untuk mempertahankan oksigen yang cukup baik bagi sel tubuh. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum ini di mana semakin tinggi suhu air maka semakin cepat gerakan operkulum ikan, dan begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu air maka semakin lambat gerakan operkulumnya. Hal ini terjadi karena suhu naik, oksigen dalam air berkurang sehingga ikan harus bernafas lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok pertama. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, silakan duduk kembali, dilanjutkan oleh presentasi kelompok 2 di mana ikannya yaitu lebih besar, yaitu 3 gram ya. Oke, di sini ada hasil dari praktikumnya, bisa dibacakan. Ya, jadi dari kelompok 2 saat praktikum kenaikan suhunya itu perlakuan awal itu suhunya dinaik awalnya 26 derajat Celcius, terus dinaikkan ke 29 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius. Di suhu 26 itu jumlah gerak operkulum ikan yang 1 96, ikan 2 nya 99, kemudian di 29 derajat Celcius ikan satunya 118 dan ikan 2 nya itu 115. Kemudian di kenaikan suhu 32 derajat Celcius gerak ikan 1 operkulumnya 141 dan yang kedua 138. Dan di perlakuan penurunan suhu di berat ikan 3 gram suhu 26 derajat Celciusnya itu 97 dan 94, kemudian di 23 derajat Celcius 76 dan 79, dan 19 derajat Celcius 58 dan 55. Jadi di sini analisis datanya rata-rata di kenaikan suhu derajat 26 derajat Celcius itu sebanyak 97,5 kali per menit, dan 29 derajat Celcius itu rata-ratanya 116,5 kali per menit, dan di derajat 32 itu 139,5 kali per menit. Dan di perlakuan penurunan suhu di suhu 26 derajat Celcius rata-ratanya 95,5 kali per menit, dan di derajat 23 rata-ratanya 77,5 kali per menit, dan di derajat 19 rata-ratanya 56,5 kali per menit. Jadi di sini kita membuat grafik hubungan antara suhu air dan rata-rata gerak operkulumnya sebagai berikut. Jadi pada suhu terendah 19 derajat Celcius rata-rata gerak operkulum ikan sekitar 56 kali per menit. Sedangkan pada suhu tertinggi 32 derajat Celcius gerak operkulum meningkat menjadi sekitar 139 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu air maka gerak operkulum ikan semakin cepat karena ikan membutuhkan lebih banyak oksigen. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang telah kita diskusikan juga, di mana apakah pengaruh kenaikan suhu terhadap frekuensi gerak operkulum ikan? Nah, berdasarkan hasil praktikum, kenaikan suhu itu tuh dari 26 ke 32 itu menyebabkan frekuensi gerak operkulum ikan itu tuh meningkat dari 97,5 menjadi 139,5
Oke baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, berarti dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 dapat disimpulkan bahwa massa dari ikan itu juga berpengaruh ya, dimana massa yang lebih besar maka gerak overkulum ikannya itu juga akan lebih banyak. Oke, sebenarnya di sini Bapak mau menambahkan materi untuk kalian. Oke, dimana apa sih itu sistem pernapasan? Nah, sistem pernapasan ini yaitu merupakan serangkaian dari sistem organ dan juga proses yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang ada di luar dan mengalirkan ke seluruh tubuh dan juga mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa dari metabolismenya, di mana untuk fungsi utamanya yaitu untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh, di mana sel-sel tubuh itu membutuhkan oksigen ya. Selanjutnya yaitu membuang CO2 sebagai hasil dari metabolisme tersebut. Nah, di sini juga sistem pernapasan juga untuk menjaga dari keseimbangan pH darah dan juga berperan dalam regulasi suhu tubuh. Oke, selanjutnya di mana di sini ada sistem dari pernapasan manusia. Yang pertama itu dari hidung, yaitu untuk menyaring, menghantarkan dan juga melembabkan udara yang masuk. Nah, di sini di hidung juga ada rambut hidung atau silia, ini menyebab partikel debu untuk agar partikel-partikel luar yang kotor itu disaring terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu masuk ke faring dan laring. Selanjutnya ke trakea, bronchiolus, bronchus, bronchiolus, alveolus dan juga diafragma. Baik, di sini ada mekanisme pernapasan. Di sini yang pertama ada inspirasi, yaitu saat menghirup, di mana otot diafragma ini berkontraksi. Sementara untuk ekspirasi itu ya saat kita menghembuskan nafas gitu, yaitu otot diafragma ini akan relaksasi, di mana tekanan paru-paru lebih kecil daripada tekanan luar, maka udara itu akan masuk ke tubuh. Sementara untuk ekspirasi itu tekanan paru-parunya itu lebih besar daripada tekanan luar, maka udara itu akan keluar. Oke, selanjutnya di sini bagaimana sih ikan bernapas di dalam air? Nah, di sini mekanismenya yaitu berbeda dengan manusia. Di sini ikan menggunakan insang, di mana yang pertama itu ikan itu akan membuka mulutnya untuk memasukkan air di mana ke rongga mulutnya itu. Nah, di mana air ini selanjutnya melewati insang. Nah, melewati filamen-filamen insang yang kaya dengan kapiler darah. Selanjutnya di sini O2 dari air ini berdifusi ke masuk ke darah, di mana CO2 dari darah berdifusi keluar ke air. Selanjutnya operkulum ini membuka air yang sudah diambil O2-nya, selanjutnya itu keluar melalui operkulum, yaitu menutup insangnya. Di mana di sini ada suhu air dan juga kadar O2 terlarut, di mana suhu yang lebih kecil itu operkulum bergeraknya itu lebih lambat dibandingkan dengan suhu yang tinggi. Yang sini ada struktur dari insangnya. Di situ ada filamen insang, ada lamela, terus ada operkulum dan juga di sini ada yang namanya counter current exchange, di mana aliran air versus udara ini akan berlawanan. Oke, nah di sini selanjutnya ada perbandingan antara ikan dengan manusia, di mana untuk pernapasan pada ikan yaitu menggunakan insang, sementara untuk manusia yaitu di paru-paru, di mana tempat difusinya yaitu kalau di ikan itu di filamen, sedangkan kalau manusia di alveolus. Nah, menjawab hipotesis yang awal, di mana suhu naik maka gerak operkulum itu akan naik. Karena apa? Karena oksigen terlalu dalam air itu berkurang saat suhu naik, sehingga ikan harus bernapas lebih cepat. Selanjutnya itu suhu turun, gerak operkulum akan turun karena O2 itu lebih banyak tersedia, maka metabolisme ikannya akan melambat di suhu yang rendah. Nah, ikan 3 gram lebih cepat dari ikan 1 gram. Kalau benar, karena tubuh yang lebih besar ini akan membutuhkan juga lebih banyak oksigen, sehingga frekuensi gerak operkulumnya itu akan lebih tinggi.
Baik, di sini kita akan refleksi terlebih dahulu. Bisa di scan. Di situ ada 3 soal untuk refleksinya. Baik, Salma sudah masuk. Selanjutnya yang lain ditunggu. Oke, semuanya sudah ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Seru. Oke, untuk menutup kegiatan kali ini yaitu ada integrasi Al-Quran di mana ada surat As-Sajdah ayat 9 di mana artinya itu kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya di mana dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur maka Tuhan sudah menciptakan dengan sesempurna mungkin mulai dari organ kita yang sangat-sangat kompleks, maka kita alangkah baiknya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Baik, untuk kegiatan pada hari ini kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.